Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Tafsir dari ayat ini, Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dengan berhala ataupun lainnya, atau sesuatu apapun. Mempersekutukan dengan cara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak. Berbuat baiklah kepada keduanya dengan sebaik-baiknya. Wabidil kurba, dan kepada karib kerabat. Kepada orang yang masih ada ikatan kekeluargaan. Wal yatama wal masakini wal jaridil kurba. Anak-anak yatim, orang-orang miskin dan tetangga yang dekat. Yang dekat lingkungannya. Dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang yang di samping menjadi tetangga, juga masih kerabat dekat dan masih ada hubungan nasab atau agama. Wal jaridil kurba, dan ia dibaca pula dengan wal jarodal kurba, sebagai istishash karena pentingnya memelihara hak-hak tetangga dekat itu. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Yakni, tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tetangga itu ada 3 macam. 1. Tetangga yang mempunyai 3 hak, yaitu, hak ketetanggaan, hak kekerabatan, dan hak keislaman. 2. Tetangga yang mempunyai 2 hak, yaitu, hak ketetanggaan dan hak keislaman. 3. Tetangga yang mempunyai 1 hak, yaitu, hak ketetanggaan saja, mereka adalah orang musyrik dari golongan ahlul kitab, was-sohibi bil jambi, dan teman sejawat. Yaitu teman dalam urusan yang baik-baik, seperti teman belajar, teman bergaul, teman bekerja, atau teman dalam perjalanan. Karena teman itu menemani Anda dan berada di sebelah Anda. Tetapi ada pula pendapat mengatakan bahwa maksudnya adalah istri, wabnis sabili, dan ibnu sabil. Musafir atau tamu, wama malakat aimanukum, dan hamba sahayamu. Hamba sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan. Inaloha la yuhibu mangkana muhtalan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang kejam terhadap kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya dan teman-temannya, serta tidak mau menoleh kepada mereka, karena sombongnya itu, fahuro, dan membangga-banggakan diri. Membangga-banggakan diri terhadap mereka. Kadi Baidawi, dari sahabat Amir bin Robiyah, katanya, saya pernah mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa membaca sholawat 1 kali atasku, maka para malaikat mendoakannya sebagaimana dia bersolawat kepadaku. Maka terserah si hamba, mau sedikit membacanya atau mau banyak. Syifaun Syarif. Dalam ayat lain, Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa qadarabuka, dan Tuhanmu menetapkan. Maksudnya, memerintahkan dengan perintah yang mutlak. Ala ta'budu ila iyahu wa bil walidaini ihsana, supaya kamu tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan supaya kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara berbuat kebajikan kepada keduanya, karena keduanya merupakan sebab wujudmu dan penghidupanmu. Ima yablugona, indakal kibaro ahaduhuma, au kilahuma fala takul lahuma ufiu, apabila keduanya atau salah seorang dari keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Janganlah kamu merasa gusar terhadap hal-hal yang menjijikkan dari keduanya dan merasa berat dalam menghidupi mereka. Yang dimaksud di sini adalah suara yang menunjukkan kegusaran. Wala tanharhuma,
dan janganlah kamu membentak keduanya. Janganlah kamu menghardik keduanya dengan kasar disebabkan oleh sesuatu yang tidak kamu sukai. Waqul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, yang baik. Waqfidal lahuma janahat duli, dan rendahkanlah kepada keduanya sayap kerendahan. Rendahkanlah dan tundukkanlah dirimu kepada keduanya. Minar rohmati, dengan penuh kasih sayang. Karena kasih sayangmu yang sangat kepada keduanya. Sebab mereka sekarang sangat membutuhkan kepada orang yang dahulunya merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling membutuhkan kepada mereka. Wa qur robir hamhuma, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengasihi mereka berdua dengan kasih sayangnya yang abadi. Kama robayani sogiro, sebagaimana keduanya mendidik aku di kala kecilku. Yaitu kasih sayang, sebagaimana kasih sayang mereka berdua terhadap diriku, serta didikan dan bimbingan mereka berdua kepadaku di waktu aku masih kecil dahulu. Kadi Baidawi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya, sembahlah olehmu Tuhan yang Maha Pengasih. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maksudnya, esakanlah dia dalam ibadah, karena yang pantas disembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa menyekutukan sesuatu dalam menyembah Tuhannya, maka dia tidak akan menerima amalnya, sedang di akhirat kelak, dia termasuk orang yang merugi, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya, jika kamu menyekutukan Tuhanmu, maka benar-benar akan hapuslah amalmu, dan pasti kamu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Maka bagi orang yang berakal, hendaklah dia memurnikan ibadahnya kepada Tuhannya, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, dan janganlah dia menyekutukan seseorang dalam beribadah kepada Tuhannya. Demikian disebutkan dalam Zubdatul Wa'izin. Dikatakan bahwa, hak orang tua atas anaknya ada 10. 1. Makanan, jika ia membutuhkannya. 2. Pelayanan, jika ia memerlukannya. 3. Memenuhi panggilan jika ia memanggilnya. 4. Patuh, jika ia menyuruh selain perbuatan maksiat. 5. Berbicara lemah lembut dengannya, tidak kasar. 6. Memberinya pakaian, apabila mampu, jika ia membutuhkannya. 7. Berjalan di belakangnya. 8. Merelakan untuknya sesuatu yang si anak sukai untuk dirinya. 9. Tidak merelakan sesuatu untuknya yang si anak tidak menyukai untuk dirinya. 10. Mendoakan agar mendapat ampunan setiap kali si anak berdoa untuk dirinya. Demikian disebutkan dalam Tanbihul Ghafilin. Dari Al-Faqih Abul Laits, ia berkata, pernah ditanyakan orang, mengenai kedua orang tua, apabila mereka meninggal dunia dalam keadaan marah kepada anaknya, apakah si anak masih mendapatkan ridho setelah wafat keduanya itu? Abul Laits menjawab, bisa, dengan 3 syarat. 1. Hendaklah si anak menjadi orang yang soleh. 2. Hendaklah si anak menjalin kembali hubungan dengan kerabat dan teman-teman kedua orang tuanya. 3. Hendaklah si anak memohonkan ampun, mendoakan dan bersedekah untuk keduanya. Demikian disebutkan dalam Tanbihul Ghafilin. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tidak akan lurus iman seseorang hamba hingga hatinya lurus, dan tidak akan lurus hatinya hingga lidahnya lurus, dan seorang mukmin tidak akan masuk surga hingga tetangganya merasa aman dari gangguan lidahnya. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, barang siapa memuliakan tetangganya maka ia pasti akan memperoleh surga. Dan barang siapa menyakiti tetangganya, maka ia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat dan manusia seluruhnya. Demikian disebutkan dalam Hayatul Qulub. Juga dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau telah bersabda, yang artinya, barang siapa membelanjakan 1 dirham untuk tamunya,
maka seolah-olah dia telah membelanjakan 1000 dirham di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, tidaklah seseorang didatangi tamu lalu memuliakannya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan untuknya sebuah pintu surga. Hikayat. Dahulu, apabila Umar bin Khattab kedatangan tamu, dia mengerjakan sendiri pelayanannya. Ketika dia ditegur mengenai hal itu, dia menjawab, "Saya pernah mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda," yang artinya, para malaikat berdiri di dalam rumah yang ada tamunya. Maka saya malu jika saya duduk, sedang para malaikat berdiri. Ar-Rajiyah. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Jibril alaihi salam memberitahukan kepadaku," katanya, "apabila seorang tamu masuk ke dalam rumah saudaranya sesama muslim, maka masuk pula bersamanya 1000 berkah dan 1000 rahmat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa penghuni rumah itu, sekalipun dosa-dosa mereka lebih banyak daripada buih di laut dan daun-daun di pepohonan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pahala 1000 orang yang mati syahid, dan mencatatkan untuknya dari setiap suapan yang dimakan oleh tamu itu, pahala haji yang mabrur dan umroh yang makbul. Serta membangunkan untuknya sebuah kota di dalam surga. Barang siapa memuliakan seorang tamu, maka seolah-olah dia memuliakan 70 nabi." Demikian disebutkan dalam Kanzul Akhbar. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal selain dari 3 perkara, yang dia masih bisa memperoleh pahalanya, yaitu 1. Sedekah jariyah. 2. Anak soleh yang mendoakannya agar mendapat ampunan. 3. Ilmu yang diambil orang manfaatnya sepeninggalnya. Demikian disebutkan dalam Tanbihul Ghafilin. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, bersedekahlah, karena sedekah itu membebaskan dari api neraka. Dan diriwayatkan dari sebagian ulama, katanya, amal yang paling utama itu adalah membuat lapar perut yang kenyang dengan jalan berpuasa. Akhlasul Kholisoh. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya agar bersedekah pada saat hendak berangkat ke perang Tabuk, maka datanglah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menghadap beliau sambil membawa uang 4000 dirham. Ia berkata, "Ya Rasulullah, saya mempunyai 8000 dirham. 4000 dirham saya simpan untuk diri saya dan keluarga saya, sedang yang 4000 dirham saya hutangkan kepada Tuhanku." Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Hai Abdurrahman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkatimu pada apa yang engkau tahan dan pada apa yang engkau berikan." Sedang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, saya menanggung semua biaya perlengkapan bagi mereka yang tidak mempunyai perlengkapan perang." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, "Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah ibarat sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Yang pada tiap-tiap bulir itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui." Al-Faqih Abu Laits berkata, orang yang bersedekah itu adalah mirip seorang petani. Jika petani itu mahir dalam pekerjaannya, benihnya baik dan tanahnya subur, maka tanaman yang ditanamnya itu akan tumbuh dengan baik dan banyak pula hasilnya. Begitu pula, apabila orang yang bersedekah itu orang yang soleh, sedang hartanya baik dan halal, dan diberikannya kepada orang yang memang berhak menerimanya, maka pahalanya pun akan lebih banyak. Shifaun Andui. Juga dari Al-Faqih Abu Laits, ia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfirmankan di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, serta di dalam seluruh kitab-kitabnya, dan memerintahkan dalam semua kitab-kitab tersebut, juga mewahyukannya kepada seluruh rasulnya, yaitu menjadikan keridoannya terletak pada keridoan orang tuanya, dan kemurkaannya terletak pada kemurkaan orang tuanya.
Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tersebut di dalam kitab At-Tanbih. Konon, ada 3 ayat yang memuat 3 macam perkara yang bergandengan, yang tidak akan diterima salah satu daripadanya tanpa yang lain. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka barang siapa melakukan sholat namun tidak mengeluarkan zakat, jika ia mampu mengeluarkannya, niscaya sholatnya tidak akan diterima. Kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka barang siapa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak mentaati Rasul-Nya, niscaya taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan diterima. Ketiga, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, ibu bapakmu. Maka barang siapa yang hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun dia tidak bersyukur pula kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, niscaya syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan diterima. Adapun dalil atas hal tersebut ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, barang siapa yang telah menyenangkan kedua orang tuanya, maka sesungguhnya dia telah menyenangkan penciptanya, dan barang siapa yang telah memurkakan kedua orang tuanya, berarti dia pun telah memurkakan penciptanya. Demikian disebutkan dalam Tanbihul Ghafilin. Diriwayatkan, bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam pernah melakukan perjalanan di antara langit dan bumi hingga sampailah beliau di sebuah lautan yang dalam. Beliau melihat di laut itu ada ombak yang hebat. Lalu beliau memerintahkan kepada angin supaya tenang, maka angin pun menjadi tenang. Kemudian beliau menyuruh seorang jin ifrit supaya menyelam ke dalam laut itu. Maka jin ifrit itu pun menyelam ke dalam laut. Ketika ia sampai ke dasar laut, tampak olehnya sebuah kubah yang terbuat dari mutiara putih yang tidak berlubang. Kemudian benda itu dikeluarkannya dan diletakkannya di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Melihat benda itu, beliau merasa heran dan kagum. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbukalah pintu kubah itu. Ternyata di dalamnya ada seorang anak muda yang sedang bersujud. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, siapakah engkau? Apakah engkau dari golongan malaikat, atau jin, atau manusia?" Anak muda itu menjawab, "Saya adalah manusia." Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya pula, "Dengan sebab apakah engkau berhasil mencapai kemuliaan seperti ini?" Anak muda itu menjawab, "Dengan sebab berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika dahulu, ibu saya telah tua renta, saya menggendongnya di atas punggungku. Dan beliau selalu berdoa untukku, 'Ya Allah, anugerahilah dia rasa puas, dan jadikanlah tempatnya sesudah wafatku, di suatu tempat, bukan di bumi dan bukan pula di langit.' Setelah ibuku meninggal dunia, saya pergi berkeliling di suatu pantai. Lalu saya lihat di situ ada sebuah kubah dari mutiara putih. Kemudian saya mendekatinya. Sekonyong-konyong kubah itu terbuka untukku, maka saya pun masuk ke dalamnya. Lantas, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kubah itu menutup kembali. Sejak itu, saya tidak tahu, apakah saya berada di angkasa ataupun di bumi. Namun, dalam kubah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan rezeki untukku." Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya, "Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki di dalamnya?" Anak muda itu menjawab, "Apabila saya merasa lapar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah pohon yang berbuah lebat. Dari buah itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepadaku. Dan apabila saya merasa haus, maka dari kubah itu keluar mata air yang warnanya lebih putih daripada susu, dan rasanya lebih manis daripada madu, serta lebih sejuk daripada es." Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya pula, "Bagaimana engkau mengetahui perbedaan malam dan siang di dalamnya?" Anak muda itu menjawab, "Apabila masuk waktu subuh, maka menjadi putihlah warna kubah itu, sehingga saya tahu bahwa hari telah siang.
Dan apabila matahari terbenam, kubah itu menjadi gelap, sehingga saya pun tahu bahwa malam telah tiba. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tertangkuplah kembali kubah itu, sedang anak muda itu berada di dalamnya seperti semula. Demikian disebutkan dalam Majma'ul Lataif. Diceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ilahi, perlihatkanlah kepadaku sahabatku di dalam surga." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah ke negeri Anu, ke pasar Anu, di sana ada seorang tukang jagal yang wajahnya begini. Dialah yang akan menjadi sahabatmu di dalam surga kelak." Maka pergilah Nabi Musa alaihi salam ke pasar itu. Beliau berdiri di sana sampai menjelang terbenamnya matahari. Kemudian tukang jagal itu mengambil sepotong daging, lalu diletakkannya di dalam sebuah keranjang. Ketika ia hendak pulang, Nabi Musa berkata kepadanya, "Sudikah Anda menerima saya sebagai tamu?" "Ya," jawab tukang jagal itu. Maka pergilah Nabi Musa alaihi salam bersama tukang jagal itu hingga tiba di rumahnya, dan mereka pun lalu masuk ke dalamnya. Kemudian tukang jagal itu mengambil daging yang dibawanya tadi dan dimasaknya menjadi kuah gulai yang enak. Setelah itu, dia keluarkan sebuah keranjang yang di dalamnya terdapat seorang perempuan tua yang sudah sangat lemah, seolah-olah anak burung merpati. Lalu lelaki itu mengeluarkan perempuan tua tersebut dari dalam keranjang tadi. Kemudian ia mengambil sendok lalu mulai menyuapi perempuan tua itu dengan makanan sampai kenyang. Dan dicucinya pakaian perempuan tua itu lalu dikeringkannya. Setelah itu dikenakannya kembali padanya. Setelah itu, diletakkannya kembali perempuan tua itu ke dalam keranjang. Perempuan tua itu menggerak-gerakkan bibirnya. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Sungguh aku lihat kedua bibirnya mengucapkan, 'Ya Allah, jadikanlah putraku sahabat Musa di dalam surga.'" Kemudian laki-laki itu mengambil kembali perempuan tua itu, lalu disandarkannya pada sebuah tiang. Maka Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Apakah yang Anda lakukan?" Orang itu menjawab, "Ini adalah ibu saya. Dia sudah terlalu renta sehingga tidak mampu lagi duduk." Nabi Musa alaihi salam berkata, "Berita gembira untukmu. Akulah Musa, dan Anda adalah sahabatku di dalam surga kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya dengan berkat kemuliaan nama-namanya yang indah, dan dengan berkat kemuliaan manusia yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama." Kisah yang menarik ini disebutkan di dalam kitab Az-Zubdah, maka hendaklah Anda membenarkan dan berpedoman kepadanya. Konon diceritakan pula, bahwa seorang majusi datang menemui Nabi Ibrahim alaihi salam meminta diterima sebagai tamu. Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, "Aku tidak akan menerimamu sebagai tamu sampai engkau keluar dari agamamu, meninggalkan agama majusi." Lalu orang itu pun berlalu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada beliau, "Hai Ibrahim, engkau tidak mau menerimanya sebagai tamu hingga dia keluar dari agamanya. Apa yang merugikanmu, seandainya engkau menerimanya sebagai tamu malam ini? Padahal kami telah memberinya makan dan minum selama 70 tahun sedang dia kafir kepada kami." Keesokan harinya, Nabi Ibrahim alaihi salam mencari orang majusi itu sampai ketemu, lalu diajaknya ke rumahnya. Majusi itu menjadi heran lalu berkata, "Alangkah anehnya perbuatan Anda ini. Kemarin Anda mengusirku, dan hari ini mengajakku bertamu." Nabi Ibrahim alaihi salam memberitahukan kepada si majusi itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepadaku mengenai dirimu begini dan begini. Maka berkatalah majusi itu, "Benarkah Tuhan segala Tuhan memperlakukan aku seperti ini, padahal aku kafir terhadapnya? Ulurkanlah tanganmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Demikianlah diceritakan di dalam sebuah kitab nasihat, dan disebutkan juga oleh Syekh Said di dalam kitab Al-Bustan. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya di dalam sedekah itu ada 5 perkara. Pertama, sedekah itu menambah harta mereka. Kedua, obat bagi segala penyakit. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan bencana dari mereka. Keempat,
Mereka melewati Sirot, titian di atas neraka menuju surga, bagaikan kilat yang menyambar. Kelima, mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sungguh benarlah apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW itu. Dan sabda beliau, Nabi Muhammad SAW pula, yang artinya, amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu, dan akhlak yang paling utama adalah tawadu atau rendah hati. Sungguh benarlah apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW itu. Demikian disebutkan dalam Daqaiqul Akhbar.